Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10. Saya Nur Izati Safitri. Dan saya Rizky Alifa. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh positif. Dan yang kedua ada pengaruh negatif. Pengaruh positif terhadap aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Pengaruh negatif lainnya yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan seperti radikalisme dan terorisme karena para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara.
Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dengan adanya kemajuan iptek, hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kini sudah mulai dianggap wajar, seperti melencengnya orientasi seksual para kaum LGBT. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang kedua, ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing.
B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Industri-industri Indonesia haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Lalu, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Selanjutnya, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sebelum keluar dari video presentasi ini, alangkah baiknya kalian menonton video pendukungnya terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Kita ke informasi lain, kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya mengamankan 4 kontainer asal Kanada yang menyelundupkan sampah ke Indonesia. Sampah-sampah sisa konsumsi tersebut tercampur dalam bahan baku kertas bekas yang diimpor sebuah perusahaan. Kontainer yang diamankan ini bukan gelombang pertama penyelundupan sampah ke Indonesia. Sampah-sampah dari luar negeri telah bertahun-tahun masuk ke Indonesia dan berasal dari 35 negara Eropa, Amerika, Australia, dan juga beberapa negara Asia. Sampah impor dari puluhan negara ini terlanjur menumpuk dan juga tersebar di sedikitnya 3 kabupaten di Jawa Timur. Berikut liputan tim CNN Indonesia mengenai sampah impor ilegal di Jawa Timur. 4 kontainer asal Kanada ini diperiksa dan diamankan kantor Bea Cukai Tanjung Perak Februari 2019. Dalam manifest disebutkan isi kontainer adalah bahan baku kertas bekas yang dipesan sebuah perusahaan kertas di Gresik, Jawa Timur. Setelah diperiksa, kontainer ini tidak hanya memuat bahan baku kertas bekas, tapi juga sampah. Pengiriman sampah yang dicampur bersama kertas bekas termasuk pelanggaran undang-undang dan sulit terdeteksi. Apalagi impor kertas bekas tersebut sudah memenuhi persyaratan dan mencantumkan laporan surveyor, serta mendapatkan persetujuan impor. Dalam kondisi normal, impor seperti ini tidak akan menjalani pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik baru dilakukan jika ada catatan khusus atau informasi intelijen. Jadi pada saat kita mendapat nota intelijen dari P2 Pusat, kami mengadakan pemeriksaan fisik. Yang didapat adalah berbagai macam kertas bekas yang dikemas dan dipres dalam bentuk bal, yang di dalamnya terdapat barang plastik, tekstil, sepatu, gabus, colokan listrik, dan lain sebagainya. Karena Bea Cukai sendiri punya misi sebagai community protector, yaitu melindungi bangsa Indonesia dari barang-barang yang tidak sehat atau yang tidak baik lah. Rencananya bahan baku kertas yang tercampur sampah ini akan diekspor ulang ke negara pengirim sebagai bentuk komitmen Indonesia menolak impor sampah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 4 kontainer yang terungkap memuat sampah ini adalah yang pertama diselundupkan masuk Indonesia? Untuk mendapatkan jawabannya, saya mencoba mengkonfirmasi ke perusahaan pengimpor, PT AS. Saya mencoba bersurat dan menghubungi beberapa kontak, tapi saya hanya bisa masuk sampai pos keamanan. Tidak ada tanggapan atas surat maupun pesan singkat saya sebelumnya. Namun sebenarnya tidak sulit mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, karena jawabannya tersebar hampir merata di desa sekitar perusahaan. Sampah-sampah asing jenis sisa konsumsi seperti plastik, kaleng, kemasan mudah ditemui di beberapa dusun dan desa di Kabupaten Gresik. Melihat sampah dari berbagai negara seperti ini sudah jelas 4 kontainer berisi campuran sampah yang diamankan Bea Cukai Tanjung Perak pada Februari 2019 bukanlah yang pertama masuk Indonesia. Sebuah organisasi non-pemerintah, Ekoton, bahkan telah mengaudit dari negara mana saja sampah-sampah ini berasal. Andreas merupakan koordinator tim brand audit sampah impor. Di antara sampah-sampah yang diaudit asal negaranya oleh Ekoton, saya dengan mudah bisa mengidentifikasi asal sampah-sampah ini. Ada sisa kemasan produk dengan merek yang terbaca jelas, plat nomor kendaraan, bahkan uang. Dibantu beberapa relawan, proses audit dilakukan hampir setiap hari. Tujuannya sederhana, mencari bukti sebanyak-banyaknya bahwa sampah-sampah ini bukan tanggung jawab Indonesia. Ini salah satu produk dari US. Ini kalau lihat ada lagi mungkin ini ada produk dari Kanada. Jadi kalau kita mau berspekulasi apakah ini langsung dari negaranya atau memang diimpor dan dipasarkan di sini, sebenarnya kelihatan karena kalau dipasarkan atau diimpor dan dipasarkan di sini ada distributornya siapa, keterangannya dan sebagainya lengkap. Tapi ini polos, tidak ada. Jadi
sangat mungkin ya Mas, ini plastik ini atau kemasan ini asalnya langsung dari sana atau gimana Mas? Ya, Bisa sampai sini? ini sampah-sampah ini yang kita sebut sampah selundupan yang diselundupkan oleh negara-negara maju yang mereka notabene merasa sudah melakukan sesuatu kegiatan di sampahnya, ternyata sampah mereka didumping ke tetangga-tetangga sebelahnya. Sampah-sampah ini merupakan sisa konsumsi. Berbagai kemasan plastik, kaleng, bahkan barang bekas termasuk dalam sampah selundupan ini. Sebagian memang masih bernilai ekonomi dan bisa didaur ulang. Namun sebagian sampah lainnya butuh waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mengancam lingkungan. Audit yang dilakukan Ekoton sejak Maret 2019 telah mengungkap sampah-sampah ini berasal dari sedikitnya 35 negara. Amerika Serikat menjadi negara asal yang paling dominan, diikuti negara-negara Eropa, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan beberapa negara Asia. Menanggapi fakta ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur beranggapan kunci deteksi masuknya sampah impor adalah pada perizinan dan pengawasan. Industri kertas bekas menjadi sektor paling rawan tersusupi sampah. Apalagi sedikitnya 12 perusahaan kertas di Jawa Timur mengandalkan bahan baku impor kertas bekas. Saya kira pasti ada izin impor dari Dirjen Perdagangan, itu ada dari Bea Cukai. Nah, seperti itu prosedurnya. Kami dari sisi lingkungan tentu akan mengawasi perizinan yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Bagaimana dia mengelola dari proses bahan baku sampai jadikan produk. Nah, tentu ada limbah yang tersisa. Nah, inilah jadi pengawasan kita. Namun sistem perizinan dan pengawasan pemerintah tampaknya harus lebih cerdik mendeteksi para penyelundup sampah. Sampah impor dari puluhan negara terlanjur menumpuk. Dari yang sudah terdeteksi, sampah-sampah ini tersebar sedikitnya di 3 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Pembiaran akan membawa masalah baru, yaitu biaya pemulihan lahan, belum lagi risiko kerusakan lingkungan. Yogi Tujuliarto, Fikri Adin, Jawa Timur.